adik-adik, selamat datang kembali di channel Easy Course. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan SNMPT tahun 2024. Nah, di part ini kakak akan bahas soal-soal khusus geometri. Oke, jadi ini PK yang terkait tentang geometri semua ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Diketahui T adalah titik tengah rusuk suatu segi 6 beraturan ABCDF dengan panjang rusuk satu satuan dan T terletak di tengah-tengah AF. Panjang TE-nya adalah, oke, nah adik-adik ini gambarnya, yang ditanya adalah panjang TE. Berarti kalau panjang TE kita harus tarik garis lurus dari E sampai ke T. Kira-kira seperti inilah garis atau panjang TE yang ditanyakan. Nah, kalau kita mau mencari panjang TE, bagaimana kalau misalkan kita tarik dulu, kita buat titik-titik seperti ini, supaya membentuk siku-siku gitu ya kan, siku-siku di sini. Anggaplah ini untuk titik P. Jadi seolah-olah seperti ini T, lalu ini P, lalu ini E-nya. Oke. Nah, adik-adik dari T ke P kita belum tahu berapa. Dari P ke E juga belum tahu berapa. Tapi kan E ke F ini panjangnya katanya satu satuan. Karena diketahui bahwa panjang rusuk adalah satu satuan. Berarti kita cari dulu berapa panjang dari T ke P, lalu dari P ke F. Nah, dalam soal, T terletak di tengah-tengah AF. Kalau panjang A ke F adalah satu satuan, berarti T ke F-nya adalah setengah satuan. Oke, berikutnya. Nah, ini kan segi 6 beraturan. Adik-adik kalian harus tahu mencari besar sudut. Oke, besar sudut dalam segi N. Tapi ini harus beraturan ya, segi N beraturan. Itu rumusnya adalah N-2 dikali 180 dibagi dengan N. Nah, maksudnya ini sudut ini berapa, ini sudut ini berapa, itu kan pasti sama karena ini adalah segi 6 beraturan. Nah, pasti sama tapi berapa besarnya? Maka kita gunakan rumus ini. Oke, N-nya adalah banyak seginya ada 6, berarti 6 dikurang 2 itu adalah 4, dikali 180 dibagi dengan 3. Oke, ini kita coret, dengan 6 ya adik-adik, dengan 6, ini kita coret, berarti 30, berarti 4 kali 30 adalah 120. Berarti setiap sudut yang dibentuk dalam segi 6 ini besarnya adalah 120 derajat. Nah, seperti itu kan? Oke, berarti adik-adik yang ini juga, sebentar ya, akan saya buat ganti warna dulu. Oke, berarti yang di sini juga itu besarnya adalah 120 derajat. Kalau kita tarik garis lurus, berarti sudut yang dibentuk di sebelah sini, ini sudah pasti 60 derajat. Dari mana? 180 dikurangi 120, karena dalam satu garis yang berpelurus, itu total sudutnya harus 180. Sehingga ini kalau misalkan saya bedakan lagi gambarnya, menjadi seperti gambar ini, maka sudut yang dibentuk TFP ini berarti besarnya tadi adalah 60 derajat. Oke, lalu di sini adalah sudut siku-siku, maka sudut FTP atau yang sebelah sini ya, FTP itu berarti 180. Oke, 180 dikurangi 90 dikurangi 60. Berarti 30 derajat. Oke, nah setelah itu mari kita gunakan aturan sinus untuk mencari panjang P ke F atau panjang P ke T. Ya, oke, maka TF banding, sudut yang di hadapan sisi ini adalah 90 derajat, berarti sin 90 akan sama dengan, kalau kita mencari PF atau FP banding, sudut yang berada di hadapan sisi ini adalah sudut yang ini ya, berarti 30 derajat, sin 30 sama dengan TP atau PT per sudut di hadapannya adalah 60 derajat atau sin 60 derajat. Maka TF-nya tadi sudah kita dapat yaitu setengah ya. Setengah dibagi dengan 1, karena sin 90 adalah 1 sama dengan FP per sin 30 adalah setengah. Maka tinggal kita kali silang, berarti FP-nya adalah 1/4. Oke, yang berikutnya untuk mencari PT,
Bisa kita gunakan FP banding sin 30 sama dengan PT banding sin 60 ya. FP-nya tadi adalah 1/4, berarti 1/4 banding sin 30 atau setengah sama dengan PT banding sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini tinggal kita eliminasi, lalu kali silang, maka panjang PT-nya adalah 1/4 akar 3. Nah, berarti kita sudah tahu panjang PT-nya. Oke, dari sini ke sini adalah 1/4 akar 3. Lalu panjang P ke E. Ingat ya, P ke E itu adalah P ke F yang ditambah dengan F ke E. P ke F-nya, oke, itu sudah kita dapatkan tadi. P ke F sama saja dengan FP ya, yaitu 1/4. Ditambah FE adalah rusuknya itu 1, berarti sama dengan 5/4. Berarti ini 5/4. Nah, untuk mencari E ke T, tinggal kita gunakan saja konsep Pitagoras ya. Berarti TE sama dengan akar dari kuadrat sisi tegaknya, yaitu PT kuadrat. PT kuadrat berarti 1/4 akar 3 kuadrat ditambah dengan PE kuadrat. PE tadi adalah 5/4, berarti 5/4 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 1/4 pangkat 2 itu adalah 1/16 ya, berarti dikali akar 3 pangkat 2 itu 3, berarti 3/16 ditambah 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Berarti akar dari 28/16. Oke, 28 itu sama saja dengan 4 dikali 7/16 atau 4 kali 4 juga boleh ya. Oke, akar dari 4 berapa? 2. Oke, sisa akar 7-nya per akar dari 16 itu adalah 4. Tinggal kita sederhanakan, atas bawah dibagi 2 jadinya akar 7/2. Akar 7/2 sama saja dengan setengah akar 7. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Nah, itu ya adik-adik untuk soal yang pertama. Jadi kita harus bisa menggunakan aturan sinus juga ya, dan juga kita harus tahu berapa besar sudut di dalam suatu segi n beraturan. Oke, jangan lupakan rumus yang di sini ya. Ini dia. Oke, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pada gambar ABCD adalah persegi dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P dan Q membagi diagonal AC menjadi 3 bagian sama panjang. Berapa luas segitiga PDQ? Oke, nah adik-adik di sini berarti perseginya itu panjangnya rusuknya 4 cm semua ya. Berarti kalau kita cari luas persegi, berarti luas persegi ini adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, berarti sama dengan 4 kuadrat atau sama dengan 16 cm kuadrat. Nah, karena di sini ada diagonal AC, berarti kan kalau kita mau mencari luas segitiga ACD, oke, karena itu diagonal, berarti dia membagi dua bagian dengan sama rata, berarti luasnya adalah setengah dikali luas ABCD. Berarti sama dengan setengah dikali 16, yaitu sama dengan 8 cm kuadrat. Nah, itu luas segitiga ACD atau diagonal sebelah sini gitu ya. Yang ditanya adalah berapa luas PDQ. Nah, titik P dan Q itu membagi diagonal AC menjadi 3 bagian sama panjang. Berarti ini sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti itu alasnya ya. Nah, adik-adik, kalau misalkan kita lihat segitiga APD. Kalau kita mau menghitung berapa luas segitiga APD ini, maka adik-adik harus mencari tingginya. Tinggi itu adalah yang tegak lurus terhadap alas. Berarti kan kira-kira seperti ini. Kamu harus tarik garis lurus. Oke, nah ini akan menjadi tinggi segitiga APD. Begitu juga dengan PQD. PQD itu tingginya mana? Yang tegak lurus terhadap alas. Ini adalah gambar yang sama juga. Oke, untuk CDQ, segitiga CDQ juga tingginya adalah yang tegak lurus terhadap alasnya, yaitu ini juga. Artinya apa? Alas dan tinggi dari ketiga bagian ini sama saja. Berarti kalau misalkan sama, luasnya juga sama. Oke, maka luas dari PDQ atau PQD sama aja ya. Itu sama dengan 1/3 dari
luas diagonal atau luas segitiga ACD. Berarti sepertiga dikali 8, yaitu sama dengan 8/3. Kalau kita sederhanakan menjadi 2/3. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, itu ya. Karena ingat, alasnya sama dan tingginya juga sama gitu. Jadi kalau misalkan ada segitiga sembarang seperti ini, misalkan ini tadi adalah P-nya, ini adalah D-nya, ini adalah A-nya. Oke. Nah, adik-adik mau mencari luasnya ini, adik-adik harus memproyeksikan dulu. Oke, garis baru. Nah, yang tegak lurus terhadap alasnya dan itulah menjadi tinggi segitiga segitiga sembarang ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Pada gambar di samping, jari-jari lingkaran yang kecil adalah 3 cm dan jari-jari lingkaran yang besar adalah 5 cm. Yang ditanya adalah panjang C ke D. Nah, untuk mengerjakan soal ini, tadi saya sudah buat garis ya. Nah, garis ini untuk membantu kita dalam mengerjakan soal, di mana garis ini itu tegak lurus. Oke, jadi membentuk sudut siku-siku ya. Ini juga membentuk sudut siku-siku, anggaplah ini titik E, lalu ini titik F, lalu di sini adalah G. Oke, nah adik-adik kalau kita lihat dari gambar ini, kita tahu bahwa segitiga DEB itu sebangun ya dengan segitiga EFG. Oke, itu sebangun sehingga sisi-sisi yang bersesuaian DE banding EF akan sama dengan BD banding EG sama dengan BE banding FG. Nah, di sini kan katanya jari-jari lingkaran yang kecil adalah 3 cm, berarti dari jarak B ke C itu adalah 3. Oke, yang ditanya adalah C ke D, anggaplah itu sebagai X. Terus, diketahui lagi jari-jari lingkaran yang besar itu adalah 5, berarti jarak A ke F itu 5. Oke, A ke sini 5, berarti dari A ke B itu 8, gitu kira-kira ya. Itu jari-jarinya. Terus, dari F ke G, itu F ke G kan berarti dari sama saja dengan AF dikurangi EB, ya kan? Berarti F ke G-nya itu adalah 2. Tinggal kurang aja 5 dikurang 3 karena E ke B itu pasti 3 karena jari-jari lingkaran yang kecil, ya. Nah, sehingga ini bisa kita langsung dapatkan adik-adiknya untuk mengerjakan soalnya. Tadi E ke G itu tadi 8 ya. Karena itu sama saja ini jari-jari A ditambahkan dengan jari-jari B. Juga 8. Oke, mari kita kerjakan. D ke E tidak diketahui, E ke F juga tidak diketahui. Coba kita gunakan yang pertama ini B ke D. B ke D itu adalah X ya. X tambah 3 per, jadi kita gunakan yang ini adik-adik karena ini yang diketahui datanya ya. Per E ke G. E ke G itu adalah 8 sama dengan B ke E. B ke E adalah 3 per F ke G adalah 2. Sehingga ini kita coret-coret 4. X tambah 3 sama dengan, ini kita kali silang 4 kali 3, 12. Sehingga X-nya adalah 9. Nah, langsung dapat ya jawabannya adalah yang E. Oke, seperti itu untuk soal yang ini ya. Adik-adik coba kalian pelajari sendiri kenapa segitiga DEB bisa sebangun dengan segitiga EFG. Boleh di komentar ya. Nanti kalau misalkan ada yang benar, nanti kalian akan jawab benar gitu ya. Oke, berikutnya soal yang terakhir. Diketahui persegi ABCD dengan luas X kuadrat. Titik P terletak di dalam persegi seperti tampak pada gambar dengan jarak PA sama dengan PB sama dengan PM. Jika jarak tersebut dinyatakan dengan Y, maka bentuk Y dalam X adalah, dalam soal ini kalau misalkan luas persegi ABCD adalah X kuadrat, maka panjang sisi-sisinya itu pasti adalah X. Ya kan? Nah, ini adalah X. Lalu supaya kita bisa menyatakan tadi jarak PA
sama dengan PB sama dengan PM dan jarak tersebut dinyatakan sebagai Y. Oke, berarti ini Y. Oke, berarti ini juga Y ya. Ini juga Y. Nah, berikutnya kalau misalkan adik-adik ini kita tarik garis lurus lagi ke sini. Anggaplah ini titik Q. Berarti jarak ke Q berapa? Itu sudah pasti X dikurang Y, ya kan? Karena B ke C itu X, P ke M itu Y. Berarti ini sisanya adalah X kurang Y, bukan setengah X ya. Yang setengah X itu yang mana? Ini. A ke Q, ini setengah X. Oke, jadi kita disuruh menyatakan bentuk Y di dalam X. Berarti Y sama dengan berapa X gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nih dari Pitagoras. Lihat aja segitiga APQ atau AQP sama aja ya. Kalau dalam segitiga AQP berarti AP kuadrat itu sama dengan AQ kuadrat ditambah dengan PQ kuadrat. AP kuadratnya adalah Y, berarti Y kuadrat sama dengan AQ-nya adalah setengah X dikuadratkan ditambah P ke Q-nya adalah X min Y kuadrat. Dari sini Y kuadrat sama dengan 1/4 X kuadrat ditambah, oke ini dikuadratkan berarti jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2XY. Oke, nah sekarang kita pindahkan semua yang ada Y-nya ke sebelah kiri. Berarti kan ini habis ya Y kuadrat dengan Y kuadrat yang sebelah sini. Ini habis, berarti ini kita pindahkan jadi 2XY sama dengan 1/4 X kuadrat tambahkan X kuadrat itu adalah 5/4 X kuadrat. Kita kurangi kelebihan X-nya, ini coret aja. Ini coret, ini sisa 1. Lalu kita pindahkan 2-nya, berarti Y sama dengan 5/8X. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Inilah maksudnya menyatakan bentuk Y di dalam X. Berarti Y berapa X. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik soal-soal mengenai PK yang ada kaitannya dengan geometri. Tapi ini masih level yang agak lebih mudah ya menurut kakak dibandingkan PK-PK yang ada soal geometri sebelum-sebelumnya. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video yang berikutnya.